Yang menjadi pertanyaan utama, bagaimana dampak dari panasnya hubungan negara Teluk, terutama bagi warga negara Indonesia, dan apa kemudian efeknya bagi bangsa kita. Saya tanyakan langsung kepada penasehat The Indonesian Society for Middle East Studies atau ISMIS, Smith Al-Hadar. Terima kasih Pak Smith di Kompas Petang. Ya. Pak Smith, ini keputusan yang mengejutkan. Sejumlah negara Timur Tengah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Iya sebenarnya, tapi sebenarnya nggak terlalu mengejutkan. Karena sudah sejak tanggal 23 Mei itu negara-negara yang sekarang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar itu telah menyatakan kekesalan terhadap Qatar terkait dengan pernyataan dari Emir Qatar bahwa Iran adalah negara yang besar di Timur Tengah dan penyeimbang Timur Tengah dan punya peran besar di dunia Islam, sehingga tidak perlu kita melakukan eskalasi ketegangan dengan Iran. Hal ini berkaitan dengan 3 KTT yang dilaksanakan di Riyadh pada tanggal 20 sampai 20 sampai 21 Mei pada waktu itu. KTT pertama adalah KTT Arab Saudi Amerika Serikat. KTT kedua Dewan Kerjasama Teluk Amerika Serikat. Pertanyaan saya, ketika kemudian ada dukungan dari Qatar dalam tanda kutip ya pada pidato Emir Qatar kepada Iran, lalu kenapa kemudian Qatar dikaitkan dengan kelompok ISIS dan juga Al-Qaeda? Ya kalau kelompok ISIS itu saya rasa tidak, karena kita tahu bahwa di Qatar itu ada pangkalan udara yang cukup besar yang digunakan oleh Amerika Serikat dan Inggris. Itu faktanya, tapi kemudian mereka untuk menyerang ISIS di Irak dan Suriah. Tapi kemudian mereka menuding bahwa Qatar mendukung gerakan ISIS dan Al-Qaeda. Di mana kemudian logika yang bisa menjelaskan ini? Tetapi kalau Al-Qaeda, iya. Qatar mendukung Al-Qaeda. Qatar mendukung Jabhat al-Nusrat. Sekarang ini bernama Jabhat Fatah al-Nusra. Itu di Suriah. Nah, kemudian Qatar juga mendukung Houthi. Milisi Houthi di Yaman, yang dituduh oleh Saudi sebagai kelompok teroris. ISIS? Bukan. Ada kaitan dengan ISIS? Ada afiliasi dengan ISIS? Kalau ISIS itu tuduhan Mesir bahwa Qatar mendukung ISIS Provinsi Sinai. Itu ada di Mesir. Yang kita tahu beberapa waktu yang lalu mereka melakukan pemboman terhadap gereja-gereja Koptik di Mesir dan juga menyerang bis yang menyebabkan puluhan orang Koptik meninggal. Itu ISIS. Tapi Qatar bantah dan agaknya memang benar bahwa Qatar mendukung kelompok-kelompok Islamis di Timur Tengah dan dunia Islam, tetapi untuk ISIS tidak. Kecuali ISIS, tapi Al-Qaeda dan lain sebagainya didukung oleh Qatar. Iya, betul. Dan kemudian ini membuat marah negara-negara Teluk lainnya seperti Arab Saudi, Bahrain, dan juga Uni Emirat Arab, serta 4 negara lainnya. Yang kemudian memutuskan diplomatik dengan Qatar, hubungan diplomatik dengan Qatar. Apa efek yang terjadi sekarang ini secara umum? Efek di dunia, dunia global. Yang pertama yang terjadi adalah terjadinya krisis penerbangan. Karena kita tahu bahwa negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar ini juga melarang penerbangan Qatar. Itu bukan hanya menjadi hub, menjadi sentral dari penerbangan juga selain Dubai. Iya, juga transportasi darat. Ini kita punya gambarannya. Ada banyak sekali jadwal penerbangan yang menuju ke Qatar, baik sebagai tujuan akhir maupun tujuan transit. Tapi yang saya ketahui di Uni Emirat Arab dan Qatar serta negara-negara Teluk memang banyak digunakan sebagai negara yang menjadi transit dari pesawat terbang untuk tujuan-tujuan Eropa dan lainnya ke Asia. Dan kemudian ketika Qatar diputuskan hubungan diplomatik oleh beberapa negara Arab, maka apa yang terjadi dengan dunia penerbangan ini? Ya, ini akan mengalami kerugian besar-besaran dan untuk dalam waktu dekat ini
itu akan terganggu ya penerbangan-penerbangan ini ya. Kerugian besarnya di mana, Pak Smith? Kerugian besar karena bayangkan aja ini penerbangan yang biasanya misalnya dari Qatar menyeberang ke Saudi atau dari Qatar ke Bahrain, datang ke Uni Emirat Arab, ke Mesir, itu jalur-jalur itu kan sekarang sudah tidak bisa dilakukan oleh Qatar lagi kan. Nah ini menimbulkan kerugian di industri penerbangan. Di Qatarnya, kerugian besar di Qatarnya, tapi tidak di negara-negara lain, Mesir, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Enggak, itu hanya Qatar. Iya, Qatar. Qatar mengalami kerugian di situ, tetapi Qatar bisa berkelit dengan kalau terbang ke kota-kota di Saudi mungkin sudah nggak bisa. Tapi untuk ke Eropa, Qatar masih bisa melakukan karena Qatar bersahabat dengan Iran. Jadi dia terbang ke timur baru dia berbelok. Kami juga memiliki data bahwa 90% makanan di Qatar adalah impor. Dan impor ini kebanyakan juga dari negara-negara tetangga yang sekarang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Artinya selain terhantam ekonominya karena penerbangan, juga kemudian impornya juga akan bermasalah. Memang betul bahwa Qatar mengandalkan impor makanan itu dari jalur darat, yaitu melalui Arab Saudi dan masuk ke Qatar. Karena Qatar bertetangga langsung dengan Arab Saudi. Tetapi dengan adanya hubungan putus seperti ini, Qatar mempunyai pelabuhan yang belum lama, pelabuhan laut yang belum lama diresmikan. Nah, Qatar bisa memaksimalkan pelabuhan itu untuk mengganti kerugian dari jalur transportasi yang antara Qatar dengan Saudi, Qatar dengan Emirat Arab melalui pelabuhan laut. Jadi tidak terlalu terganggu bagi Qatar. Meskipun 90% makanan Qatar impor, tidak akan terlalu terganggu karena kan asal negaranya pasti akan berubah. Selama ini misalnya banyak mengimpor dari negara-negara yang sekarang memutuskan hubungan diplomatik seperti Mesir, Bahrain dan lain sebagainya, tapi kemudian sekarang diputuskan hubungan diplomatik, tidak akan berpengaruh banyak? Tidak. Ini karena Qatar ini misalnya bahan-bahan impor dari negara-negara Arab itu bisa diganti oleh Iran atau India. Dan makanan-makanan yang dari impor dari Eropa juga Qatar bisa melakukannya lewat pelabuhan laut. Iran bisa menutup semua kebutuhan di Qatar? Boleh, bisa. Malah mungkin ini akan memberi semacam blok baru? Bukan, beli keuntungan bagi Iran. Jelas dalam pertikaian ini yang meraih keuntungan paling besar adalah Iran. Mendapat teman setia yang baru. Iya, mendapat setia yang baru. Yang ketiga tadi karena diisolir, ya Qatar akan mendekat ke Iran. Tidak ada pilihan ya. Pertama penerbangan, yang kedua soal ekonomi tadi Anda sudah sebutkan. Yang ketiga soal sepak bola, Piala Dunia yang kait dengan langsung di sana. Tahun 2022, Qatar akan menjadi tuan rumah. Bagaimana kemudian yang bisa dibayangkan ketika hubungan diplomatik ini masih lama memang 2022, tapi mungkin terjadi di sana sampai 2022. Apa yang terjadi nanti? Saya melihat bahwa Qatar sekarang ini berusaha sedapat mungkin agar cooling down. Dia juga membantah bahwa apa yang dikatakan oleh Emir yang menyinggung atau yang membuat marah Arab Saudi dan negara-negara Arab yang lain, itu dihack katanya, diretas oleh satu kelompok tertentu untuk yang tidak dilakukan oleh Qatar. Jadi Qatar melakukan cooling down dan Iran tidak memanfaatkan situasi ini. Iran justru menyerukan kepada negara-negara Arab yang bertikai itu untuk rujuk karena pertikaian ini justru merugikan mereka semua, tidak menguntungkan siapapun. Terakhir, apa pengaruhnya bagi Indonesia dan juga warga Indonesia yang mungkin sekarang berada di Qatar atau memiliki hubungan kerja dengan Qatar? Kita tahu bahwa banyak perusahaan Qatar juga ada di Indonesia, contohnya Qatar Telekom misalnya. Qatar itu negara yang paling kaya nomor 3 di dunia setelah Luxembourg dan Swedia. Paling kaya nomor 3 di dunia? Iya, di dunia. Dengan sendirinya terkaya di negara kawasan Arab seluruhnya. Bahkan Arab Saudi kalah. Oh iya, bayangkan aja pendapatan per kapita Qatar itu $93.000 per kapita. Saudi itu cuma 24.000. Bahrain cuma 22.000. Mesir apalagi cuma sekitar 3.000-an kali. Nah, jadi Qatar mampu cepatnya merecover dari apa-apa yang hilang dari Qatar sebagai hasil dari impor dari Saudi dan lain-lain. Qatar bisa memenuhi itu. Dia punya cadangan devisa yang sangat besar. Jadi sedangkan
Qatar ini dalam hubungannya dengan negara-negara Arab Teluk itu cuma 5%. Oke. Sehingga ini jumlahnya yang tidak terlalu. Jadi kalau saya bandingkan dengan Indonesia, kekayaan Qatar itu lebih dari 10 kali lipat Indonesia lah kurang lebih ya. Oh iya. Kalau dilihat pendapatan per kapita tadi. Bukan 10 kali lipat, 20 kali lipat. Lebih dari 10, 20 kali lipat Iya, bahkan. 20 kali lipat. Luar biasa. Jadi kalau dibayangkan Qatar itu adalah 20 kali lipat kekayaannya dibanding Indonesia Iya, dari sisi pendapatan. Pendapatan per kapitanya. Ya, baik. Terima kasih Bung Smith Al-Hadar, pengamat Timur Tengah yang berbicara soal hubungan Qatar dengan negara-negara termasuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi telah memberikan informasi di program Kompas Petang.